Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjut untuk pelajaran pagi ini untuk desain proses. Kemudian kita lanjut untuk yang hierarchy of process design ke recycle system. Ada yang bisa menjelaskan recycle system itu apa? Saya tak tunjuk nanti itu. Tiara, recycle system itu gimana sih? Iya, Bu. Ya, Recycle system itu kayak dikembalikan lagi ke sebelumnya yang bisa dipakai lagi gitu, Bu. Jadi recycle itu apa? Yang belum dipakai. Gimana? Yang masih bisa dipakai lagi itu ya dikembalikan ke sistemnya itu. Kembalikan ke sistemnya. Ya. Nah, Fani, recycle system itu apa, Fan? Iya, Bu. Oh, masih ngantuk gitu suaramu? Enggak, Bu. Videomu mana, Van? Bentar, Bu. Melihatnya. Gimana, Fani? Recycle system itu apa sih? Sistem itu mengolah ulang kembali. Ya, mengolah ulang kembali. Gimana, Fani? Contohnya kayak memanfaatkan panas yang bisa dipakai kembali gitu, Bu. Memanfaatkan panas. Kalau recycle itu cuma panas atau yang lainnya bisa juga? Setaunya, Bisa Pak. yang lain. Bisa yang lain. Ya. Oke. Sebentar, ini gimana sih? Enggak ya, sorry kok. Ini udah bisa. Oke, jadi recycle system, lu kok salah? Buka, sorry. Matematika teknik jadinya. Oke, kelihatan ya? Belum, Bu. Belum, sekarang sudah kelihatan? Belum juga? Sudah, Ibu. Oke. Jadi untuk recycle system, itu kan memang recycle itu adalah namanya recycle, itu berarti kembalikan, cycle berarti dikembalikan lagi, intinya kan seperti itu. Jadi sesuatu atau dia nggak cuma, jadi kalau recycle itu lebih seringnya dia adalah apa namanya, sesuatu yang memang awalnya dari sebuah proses, apakah dia, kalau dia dari sebuah, misalnya kita di reaktor gitu kan, kalau memang ada misalkan ada kita mau mereaksikan A B kemudian menjadi C atau menjadi C, di situ kan pasti akan ada sesuatu yang tidak bereaksi. Yang tidak bereaksi itu apakah katalisnya, kemudian adakah fit A atau fit B yang dia tidak bereaksi sehingga akan kita kembalikan ke dalam sistem, biasanya seperti itu. Selain itu juga biasanya kalau kita tahu di distilasi, di kolom distilasi juga, di kolom distilasi itu kan sering juga kita merecycle salah satunya adalah misal di top kolom. Di top kolomnya kita ingin mencapai kemungkinan yang lebih tinggi. Misalkan ada A dan B, kita ingin mendapatkan produk A. Sedangkan di situ otomatis ketika dipisahkan akan ada yang dikembalikan yaitu produk B yang akan dikembalikan ke kolom atau ke kolom distilasi. Selain itu juga kalau di kolom distilasi misalnya di top atau di bottom atau di misalkan di condenser atau reboiler, itu salah satu fungsi yang lain kenapa kita merecycle adalah supaya untuk menjaga apa? Suhu top atau bottom kolom. Top atau bottom kolom dari apa namanya? Dari kolom distilasi tersebut. Misalnya kalau di top kolom kalian ingin menjaga suhunya dia misal 150. Kemudian ketika suhunya lebih tinggi dari 150, otomatis kalian harus mendinginkan kolom di mana?
di top kolomnya, sehingga dengan cara kalian membuka atau menaikkan feed dari kondensor, sehingga ketika feed semakin naik otomatis akan menyebabkan suhu di top kolom itu akan semakin menurun, seperti itu. Bisa dipahami ya. Kemudian untuk recycle system ini, recycle itu merupakan flow sheet modeling yang tricky. Tricky itu dalam artian ngetrik ya, dalam artian kadang-kadang itu kita bisa mengambil beberapa asumsi yang hasilnya itu bisa berbeda-beda. Dalam artian ketika kita menggunakan suhu 300 kenaikan suhu, jadi kita harus lebih benar-benar hati-hati, tetapi kita butuh tricky itu kayak, ada yang bisa menjelaskan tricky nggak sih? Adit atau Nyoman, tricky itu gimana, Adit? Kayak kita kayak istilahnya ya. Itu loh. Sesuatu yang kita anggap itu tidak masuk akal, kadang itu yang terjadi gitu. Jadi lebih apa sih Dit? Apa Kamah tricky itu apa sih? Mengakali, ya. Mengakali, tapi mengakali sih, tapi dia itu kadang-kadang unpredictable gitu loh, sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Jadi ya kita memang harus mengakalinya, itu yang pertama. Yang kedua memang kadang-kadang itu ya apa sih tricky itu? Kalau bahasa Indonesianya saya tak searching ya tricky. Jadi istilahnya seperti itulah, seperti itu. Ya. Kalau mengakali sih kalau di Indonesia kan cuma dia itu lebih apa ya istilahnya, agak kita memang kadang-kadang dia unpredictable gitu. Untuk sesuatu yang kita kerjakan itu kita anggap tricky di sini kalau artinya rumit, bukan rumitnya. Jadi lebih ke kita butuh sesuatu itu kayak ya mengakali lah yang paling gampang ya, kayak mengakali. Jadi misal suhunya tidak tercapai, kita harus melakukan apa gitu sih. Seperti itu. Kemudian untuk modeling dari loop recycle itu lebih baik menggunakan konsep tier stream. Jadi di sini tier recycle stream itu kita harus tahu ini itu maunya seperti apa. Jadi ada berapa peluang kemungkinan nanti yang akan kita gunakan, seperti itu. Di sini ada beberapa saran untuk yang bisa kita pakai untuk recycle simulasi atau simulasi recycle. Yang pertama adalah kita harus men-setting spesifikasi dari produknya. Jadi misal nih kita akan melakukan recycle, tadi hal pertama yang harus kita pegang adalah kita ingin produk kita itu seperti apa sih, seperti itu. Jadi misal contohnya di kolom distilasi, ketika kita bilang saya ingin kemurnian etanol misal 99%. Sedangkan di situ kalian sudah ada kondensor. Otomatis kalian di sini harus benar-benar bisa memastikan ketika kalian merecycle berapa persen sih yang akan kalian recycle, sehingga kalian bisa mendapatkan produk sesuai spesifikasi yang kalian inginkan. Oke, seperti itu. Kemudian dengan kalian tahu setting dari produkmu, otomatis kan kondisi operasi itu akan mengikuti. Perubahan-perubahan itu juga akan terjadi. Salah satunya adalah kalian bisa melakukan perubahan pada suhu atau tekanan di situ. Tapi biasanya kalau untuk yang paling simple, yang paling mudah dilakukan adalah kita akan merubah kondisi dari suhu. Jadi suhunya yang kita ubah-ubah di situ. Karena kan otomatis kalau kita merubah suhu, kemungkinan akan merubah tekanan. Kemudian kan ketika kalian merubah tekanan itu, apakah tekanannya itu masih ambang batas apa enggak, dan yang lainnya. Itu adalah untuk sistem recycle-nya. Kemudian di sini kalian ketika melakukan recycle, kan otomatis kalau kalian contohnya adalah kalau di distilasi jelas ya mungkin cuma A dan B kemudian di recycle. Tetapi ketika kalian merecycle dari suatu proses secara keseluruhan, di sini kalian harus benar-benar hati-hati terhadap penambahan atau polutan. Polutan itu berarti kalau misal nih ketika kalian akan merecycle setelah reaktor, kemudian kalian setelah reaktor itu berarti kan ada feed yang tidak kita inginkan, contohnya adalah sulfur. Ketika kalian merecycle, kalian memang harus berhati-hati apakah sulfur yang keluar dari reaktor itu ketika kalian recycle kembali itu akan berpengaruh kok nggak berapa banyak. Jangan-jangan ketika kalian merecycle sulfur tersebut menumpuk.
menumpuk di recycle kalian, sehingga nanti beban reaktornya semakin berat, atau lebih parahnya lagi mungkin dia melampaui ambang batas dari kapasitas atau kemampuan kolom atau desain dari reaktormu. Atau mungkin ketika kalian merecycle dari depan, masuk ke misalnya water treatment kalian menggunakan steam untuk pemanas, atau untuk pemanas, kemudian kalian akan gunakan lagi untuk masuk ke sistem utilitas kalian. Berarti kalian harus hati-hati, apakah ketika kalian mengontakkan steam air tadi dengan dengan hasil produk dari proses, apakah ada kontaminan-kontaminan yang terikut dalam air tersebut sebelum kalian masukkan ke ke unit utilities. Karena misal nih, kalian ada sulfur berapa sih maksimal yang bisa diterima di unit utilities. Jadi ketika kalian tahu, ketika kalian akan masuk ke utilities tersebut, otomatis kalian harus mengecek kembali apakah perlu sih dilakukan proses removal dari penghilangan sulfur misalnya dari produk dari air yang terkontaminasi selama proses. Itu perlu kalian waspadai juga. Di sini kemudian yang keempat yaitu kalian harus menaikkan toleransi dari konvergen. Jadi biasanya kan ketika kalian melakukan simulasi, itu kan kalian ada toleransi. Biasanya kan ketika kalian running program, itu kan kalau memang hasil kalian memang bisa dengan baik running, itu kan biasanya convert gitu ya. Itu salah satunya adalah dengan seperti itu. Kalian, misal nih, kalian produk sistem kalian bisa konvergen ketika X sama dengan 1. Mungkin kalian men-setting seperti itu. Berarti awalnya untuk untuk cycle ini kalian bisa menaikkan 1,5. Kemudian setelah 1,5 dia bisa konvergen, kalian turunkan 1,2, 1,3 sampai 1,2, 1,1 sampai akhirnya kalian men-setting pada kondisi berapa sih untuk toleransi konvergen dari sistem kalian seperti itu. Bisa dipahami ya sampai di sini ya untuk cycle? Iya, Bu. Tiara minta di admit untuk masuk ke dalam Zoom. Oke. Bisa ya. Iya, Bu. Kemudian untuk di sini additional tip untuk step speed up dari konvergen itu beberapa langkah-langkah yang kita bisa lakukan ketika kita ingin membuat suatu sistem kita untuk konvergen. Di sini untuk recycle stream setelah F, berarti setelah F ini dia ada dua di sini ada dua F2 ya. F2 di sini adalah kita nanti ketika kita nanti akan merecycle, berarti di sini ada tick recycle stream-nya. Kemudian di sini fungsinya adalah kita untuk mengetahui berapa sih berapa sih nanti misalkan fitnya yang harus kita miliki di sini. Di sini makanya dia ketika X1 itu berapa, kemudian X2-nya berapa, X1-nya dia berapa. X1 dan 2-nya dia berapa. Kemudian setelah kalau kita melakukan simulasi di suatu proses, otomatis kan kita urut-urutannya kan A ini harus konvergen dulu ya. Kemudian B ini harus konvergen, kemudian baru kita bisa lanjut ke C. Jadi kan kita nggak bisa untuk A belum konvergen, kalian sudah lanjut ke B, itu nggak bisa. Jadi A itu kondisi operasinya sudah fix, kemudian produknya sudah fix, kemudian prosesnya juga sudah fix, baru kalian bisa lanjut ke unit yang B. Kemudian ketika kalian di C di sini kan kalian di C sini kan kalian tidak pernah bisa menghitung, tetapi kalian tetap karena di sini ada recycle dari X1, otomatis kalian harus mengasumsikan berapa sih nilai dari X1 di sini. Asumsi ini dilakukan adalah untuk mengetahui untuk bisa simulasi kalian berjalan. Tanpa kalian memasukkan nilai X1, otomatis di sini akan ada variabel yang kurang. Makanya di sini perlu melakukan asumsi. Asumsi itu boleh aja kalian lakukan, tetapi setidaknya kalian punya patokan, maksudnya punya sense untuk berapa sih nilai dari X1. Bisa saja sih kita random gitu, misal seharusnya kalau kalian hitung sekilas, oh ya ini sekitar misalkan recycle-nya kita butuh
feed ya, misalnya recycle feed 50 kilogram per meter kubik misal. Kemudian kalian hanya memasukkan nilai 5 ya bisa aja. Tapi kan kalian akan butuh waktu yang lama, konvergennya lama, kemudian kalian juga wasting time, waktu-waktu yang kalian butuhkan untuk menghitungkan juga lama. Jadi di sini misalkan kalian ketika X1 ya sudah kalian bisa memprediksi kira-kira dia range-nya berapa sih yang harus saya masukkan untuk bisa mendapatkan nilai sehingga C ini bisa konvergen seperti itu. Kemudian di sini untuk untuk X1 ini ketika kita sudah dapat mengetahui nilai X1 kan otomatis C di sini bisa bisa konvergen ya, bisa dihitung. Makanya di sini kemudian D, E itu juga akan bisa dihitung. D, E, F, ketika F ini otomatis kalian nanti akan menghitung ulang sampai semua sistem ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan atau bisa running atau nanti hasilnya dia bisa convert. Begitu. Bisa dipahami sampai di sini? Ada pertanyaan? Jadi intinya harus mencoba dulu berapa nilainya, A-nya berapa, B-nya berapa, kemudian C-nya berapa, X1-nya kalian prediksi berapa. Setelah ketemu X1 kalian prediksi, Boni kamu kok rebahan enak banget ya, Bon? Boni pagi-pagi masih mager dong dia. Jadi nanti ketika C-nya sudah, berarti kalian ketika X1-nya bisa memprediksi X1-mu berapa, kemudian menghitung D-nya berapa, E-nya berapa, E yang kalian ke produk berapa, setelah E, kalian lanjut ke F. Ketika F ini, berarti kan kalian ada yang ke bottom, ke side, ada yang di recycle. Di recycle ini kalian nanti akan memperoleh nilainya. Nilainya itu berapa, kemudian nilai itu apakah dia nanti akan sama dengan yang kalian masukkan ke C yang awalnya. Ketika nilainya tidak sama, otomatis kalian harus mengubahnya lagi. Nilai C ini harus berapa? Sampai kalian ketemu bahwa nilai X2 ini akan sama dengan X1. Seperti itu. Jadi pahami ya maksudnya? Jadi pahami nggak? Untuk sistem recycle. Berarti tier Mana, recycle stream di situ tuh fungsinya untuk berarti tier recycle. Di kamu kecil. Berarti tier itu untuk mengontrol lebih tepatnya gitu, Bu. Kamu gimana, Dit? Kamu volume di tempatku yang kecil. Halo, Bu. Gimana, Dit? Ya, Bu. Udah jelas, Bu. Gimana? Berarti tier recycle fungsinya untuk mengontrol gitu, Bu, dari R2 itu, Bu, agar sama dengan R1. Gimana, Dit? Koreksi saya putus kah? Bu, halo? Halo. Bu, udah jelas belum, Bu? Sekarang jelas, tapi kamu belum ngomong apa-apa sepertinya. Ya. Jadi tier recycle stream di situ. Halo? Itu tuh fungsinya untuk mengontrol gitu. Gimana, Dit? Kamu mati. Ya udah. Kamu kok pas nanya kecil ya. Ini unik. Iya, kamu nggak kedengaran saya. Itu headsetnya dijauhin kayaknya, Bu. Kenapa? Headsetnya dijauhin kayaknya. 1 meter jaraknya kayaknya, makanya jauh. Oh. Dia sambil rebahan, mic-nya di mana, dia di mana kayaknya. Wah, bener itu, Bu. Kayak ulil, kayak Boni tadi. Ya, Bon ya? Kamera, Bu. Enggak. Ya kameranya mana, Dit? Dit aja nggak pakai kamera, nggak bisa. Apalagi buka kamera. Ya kan, tim rebahan memang anak-anak ini. Luar biasa. Gimana, Dit? Enggak. Ya, bangun tidur dong dia. Bentar, Bu. Enggak, Bu. Ini lagi nyari cahaya. Gimana, Mas? Berarti
Sekarang jelas nggak, Bu? Jelas. Udahlah. Udah, nanti aja, Bu. Lanjut. Iya, kayak jadi. Kamu tadi tanya X2, X2, X1 gitu ya kayaknya ya? Ngontrol gitu kalau nggak salah ya sekilas. Tapi nggak paham sih pertanyaanmu kayak apa. Iya, Bu. Ini saya pakai Casper ya, Bu. Ayo. Nah, X1 mic-nya dimatiin kalau. Oke. Gimana? R1, R2 itu maksudnya R2 ini tier recycle stream ini maksudnya untuk mengontrol gitu, Bu. Ya, Biar agar R1. gini. Jadi intinya kan ketika kalian merecycle, itu kan kalian belum mengetahui sih berapa sih nilainya. Kan kalian pertama adalah akan mengasumsi nilai X1, ya kan? Waktu awal tadi kalian akan mengasumsi nilai X1. Benar kan? Ketika kalian ada A, B sudah konvergen, kemudian kalian ke C. C itu bisa diselesaikan ketika kalian juga mengetahui berapa sih nilai dari X1. Iya. Kemudian dari X1 ini kalian konvergen. C kan kalian bisa lanjut ke D, E, sampai F lagi. F lagi, berarti ketika kalian di F, kalian akan mengetahui nilai X2. X2 di sini adalah apakah dia nanti akan sama dengan X1. Jika tidak, kan kalian harus mengubah nilai X1 sehingga dia bisa nilai X2 itu sama dengan nilai X1-nya. Jadi lebih X1 itu lebih prediksi awal ya, sehingga ketika nanti kalian sistem itu berjalan, berarti kan X1 itu sama dengan X2 nilainya. Jadi kami di situ. Berarti ini mah mainan neraca massa ya, Bu ya? Neraca massa atau neraca panas sih biasanya kan itu ketika kalian menghitung sistem kan diawali neraca panas dulu, masanya konvergen, apakah panasnya dia konvergen apa enggak kan gitu tuh. Iya, Bu. Bisa dipahami ya. Makasih, Bu. Nah, makanya di sini kenapa sih kita tadi bilang bahwa ketika kita menghitung proses cycle itu kita tricky itu. Kayaknya jadi tricky itu memang di situ agak lebih ngetrik gitu ya, ngetrik dalam artian kalau ini nggak bisa tuh harus gimana sih, solusinya seperti apa sih ya, seperti itu. Jadi ya gitu. Saya bingung menjelaskan tricky itu apa. Kalian paham lah maksud saya pasti. Oke. Oke, Bu, paham, Bu. Oke, ada pertanyaan lain sebelum kita lanjut? Oh, Cen. Saya hari ini belum lihatmu, Cen. Ketawa. Iya, Bu. Gimana, paham? Saya nggak pahamnya di convergence, Bu. Jadi sebetulnya kondisi yang convergence itu kayak gimana ya, Bu? Kamu nggak kedengeran, Cen. Suaramu, Cen. Halo, Bu. Nah. Jadi kamu nggak ada, Cen. Saya nanti panggil kamu. Bentar, Bu, kameranya. Kelihatan nggak, Bu? Belum. Halo? Ibu. Bu mau nanya, Bu. Untuk yang... Gila banget sih, makanya namamu jangan Darkness of Princess atau apa tadi, atau Prince tadi kamu. Gila banget kan akhirnya. Gimana? Kamu yang belum paham yang mana? Saya nggak pahamnya untuk kondisi yang convergence, Bu. Jadi untuk kondisinya itu kayak gimana ya, Bu? Ayo. Sampai cycle gitu. Conditional convergen ya. Ya. Ulil minta tolong dijelasin, Ilil. Kamu pasti kalau HISIS itu kan pakai konvergen itu seperti apa gitu. Lil. Tadi apa ya pertanyaannya, Bu? Makanya saya tidak perhatian. Ulangi lagi, Cen. Ya, tadi baru ini, Bu, keluar. Dia keluar kan alasannya. Alasan, Bu. Lagi tidur, Bu. Ulil kan setiap kali tak tanya jawabannya, saya dari ngantri ibu, saya dari toilet, Bu, saya dari toilet, Bu. Mesti itu. Ini serius, lagi Bu. Tidur, Bu. Lagi tidur. Oh, enggak. Ini Bu, saya nyalakan kamera saya, Bu. Oh, enggak kan, Bu. Di rumah, Bu, saya, Bu. Tadi keluar, Bu. Beli jajan. Beli jajan. Gimana, Cen?
Kamu Iya. suatu kehormatan kamu akan dijawab oleh Bapak Ulil. Pak Ulil Albab. Sen, kamu nggak usah Ya, Bu. grogi, Sen, biasa aja nanyanya. Jadi mau nanya bentuk yang kondisi konvergensi itu sebetulnya kayak gimana? Bu? Sebetulnya kayak gitu. Kondisi konvergen itu seperti apa? Ya. Like. Bill. Jadi contoh paling gampang adalah ketika kamu running HISIS itu biasanya kamu terakhir akan bilang konvergen. Semua simulasi itu jika running kita berhasil itu akan ada tulisannya konvergen atau converge bawahnya. Kalau enggak biasanya error apa, taruh failed itu yang sudah kondisi sangat parah biasanya. Sudah itu nggak bisa running itu biasanya failed. Tapi kalau misalkan error apa gitu misalnya komen kamu salah atau mungkin kamu kalau MATLAB itu biasanya error pada halaman berapa itu halaman pada line berapa itu mungkin kamu penulisanmu titik jadi koma jadi titik tanda petik kurang atau yang lainnya itu biasanya. Kalau konvergen itu seperti apa sih yang ditanyakan oleh Ocen? Silakan Bapak Ulil. Coba dimatiin dong videonya. Gitu. Kamu masih mute. Oh iya Bu, saya boleh minta bantuan ya Bu? Saya juga kurang paham. Oh gitu ya. Bertanya tapi ditanya tapi balik bertanya. Ya, saya soalnya juga kurang paham masalah ini. Berat. Oke, sekali ini ya boleh call a friend. Nanti kalau Yo, saya ini Bu, manggil Adit Bu, Adit. Dit, gimana Dit? Kamu mau menerima tantangannya Ulil nggak Dit? Adit. Ya, insya Allah Bu. Nanti saya dibantu Nyoman Bu. Ya, kalau kamu nggak nanti Nyoman yang membantu. Halo Bu. Nggak masuk suara saya. Putus. Dit. Ya Bu. Putus. Saya lagi bermasalah kayaknya Bu. Sama Casper di tempatnya Casper. Tadi kayaknya tempatnya Casper lebih stabil. Kamu amal perbuatanmu kurang itu. Kurang amal kamu, makanya. Mic saya bermasalah kayaknya. Pinjam Casper kalau enggak. Nah. Ada HP baru, Bu. Halo, Bu. Ya, dia modus. Ya. Nanti saya dibantu Nyoman ya Bu ya. Kalau salah Bu. Nyoman siap-siap. Jadi yang mungkin yang saya tahu convergent. Jadi dari convergent ini kan lebih tepatnya kalau untuk yang masuk ke reaktor ya Bu, itu jadi kayak dikonversikan. Jadi tadinya misalkan A plus D menjadi C plus D gitu. Kalau dalam siklus ini convergent itu dia ya dari yang masuk ke A sampai yang masuk ke F gitu Bu. Dan menghasilkan R1 itu. Fokus utamanya di sini dari yang masuk ke A sampai yang masuk ke F itu kan udah tahu semua flow rate kayak gitu-gitunya tuh. Nah, tapi kan untuk R1 belum tahu. Jadi yang kata Ibu tadi itu diasumsikan yang R1-nya. Terus yang R2, setelah R2 keluar, asumsi kita tuh dicek dan ini nih apakah benar atau enggak gitu. Kalau perhitungan neraca masanya sih yang masuk ke C, yang keluar ke C sama yang masuk ke R1 gitu. Kalau untuk convergennya sendiri itu saya kurang paham juga Bu, detailnya gimana. Cuma yang setahu saya yang di reaktor itu, yang untuk unit konversi itu. Kurang lebih seperti itu Bu. Mungkin Prof. Nyoman mau nambahin Bu. Silakan. Prof. Nyoman. Ampun Bu. Sekamar ya kamu sama Adit sama Casper sama Nyoman? Enggak? Beda kamar? Beda kamar. Kalau sekamar itu bisa smackdown tiap hari gitu? Enggak. Saya di 302 Bu. Kamar elit Bu.
Baik, untuk Ochen tadi ya mengenai conversion ya, conversion. Jadi gini, Chen. Sebenarnya kita bisa memaknai itu dari banyak hal, Chen. Jadi kan kalau kita misalkan fokus ke convergensi saja, itu sebenarnya artinya makna itu beda-beda tergantung proses apa yang ingin kita capai. Jadi sebenarnya convergen itu sekarang kita kan gini, kita fokus pada satu titik, di mana titik itu merupakan produk dari suatu proses, gitu Jen. Nah, jadi ketika di sini kan ada ada recycle. Nah, tujuan dari recycle ini kan tujuan recycle itu kan ada pemurnian, itu banyak tujuannya. Sama kayak convergen, Jen. Jadi ketika kita membahas tentang convergen, seperti yang dijelaskan sama Adi tadi, kita fokus pada titiknya, pada satu hasilnya. Ini ya, kayak tadi disebutkan di HISIS. Kalau misalkan titik operasi untuk menghasilkan suatu produk itu salah, itu tidak akan berlangsung operasinya, bakal error. Sama halnya dengan operasi di lapangan tentang convergen. Itu biasanya di reaktor itu ada, terus di bagian kolom juga ada. Jadi kan pengaturan untuk menghasilkan suatu input yang sudah sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan. Jadi convergen itu bagaimana kita membatasi suatu masalah agar bisa fokus pada satu titik. Bagaimana kita fokus pada produk yang dihasilkannya. Makanya ketika fokus pada satu produk, intinya kan produk, Jen. Intinya kan di produknya. Suatu proses itu intinya di produk. Produk itu kemudian beralih ke prosesnya. Di proses mana kita perlu improvementnya, Jen? Mana perlu di-recycle, mana yang perlu di-improve temperaturnya atau tekanannya, mana yang perlu ditambah katalis, sehingga menghasilkan titik pemecahan yang sama. Itu namanya convergen, Jen. Jadi kan di sini increase the convergence tolerance at the initial stage of recycling simulation. Nah, jadi kan dia meningkatkan itu, Jen, mengimprove. Meningkatkan atau menambah, Jen. Bagaimana kita kan di sini kita nggak bisa bilang, oh ini kalau saya nambahin itu nambah recycle-nya bisa produknya tambah bagus, nggak bisa. Harus melalui perhitungan, evaluasi. Baru kita bisa menentukan oh segini recycle-nya. Untuk tujuan akhirnya adalah produk yang dihasilkan itu pure, murni. Bisa 99% itu tujuannya dari recycle. Makanya ada di improve, ada dikurangi tergantung dari evaluasi prosesmu sendiri gitu, Jen. Kalau dari yang poin 4 ini, tapi kalau memaknai dari suatu proses yang berbeda, itu convergen sangat luas sekali maknanya, Jen. Kalau misalnya memaknai di poin 4 ini, bisa dimaknai pokoknya inti pusatnya adalah produk yang dihasilkan. Makanya kuncinya itu adalah di sini, di produk hasilnya, produk akhirnya. Sehingga kita bisa mengatur di bagian recycle-nya gitu. Pokoknya intinya itu, Chen, intinya kamu pahami dulu produknya apa, terus kenapa ini dilakukan recycle system, untuk apa tujuannya. Itu convergen itu untuk pemecahan satu masalah. Pokoknya fokus sama satu titik. Gitu. Oke, Om. Acan, kamu jangan ketawa-ketawa, Acan. Kalau kamu nggak paham, kamu tanya. Kamu terima kasih Enggak, ngerti. Jadi ya ini, Ngerti, kamu tahu aku di Smackdown sama Nyoman ya? Ngerti, Bu, ngerti. Jadi intinya konvergen itu atau konversi itu kan dia adalah suatu titik, suatu proses itu bisa berjalan atau running dengan benar. Dengan benar itu berarti ya seperti kata Nyoman tadi kan, kalau memang misal ini, kalau yang kalau proses, kalau distilasi, salah satu kolom lah misalkan, kamu ingin produkmu adalah kemurnian 99%. Ketika kamu merecycle, itu kamu harus memastikan bahwa dia akan mencapai konvergen itu ketika produkmu itu 99. Berarti ketika kamu belum 99, berarti di situ harus tetap ada sesuatu yang dirubah. Dirubah itu apakah dia, misalkan untuk recycle-nya, apakah dia akan menaikkan recycle-nya atau menurunkan atau yang lainnya. Seperti itu. Jadi paham ya sampai di sini? Bisa, Bu. Paham, Bu. Oke, paham ya? Kalau nggak paham nanti tanya ke Pak Nyoman. Terima kasih, Prof. Thank you, Om. Oh ya, Ulil, kamu harus bilang makasih, Lil, kamu. Dosa kamu yang jawab.
nyoman loh, kan kamu. Ya emang biasa gitu Bu, ular Bu. Dia memang suka lempar-lempar gitu ya. Suka nyusahin orang Bu. Oke, kita lanjut ya. Setelah cycle, berarti selanjutnya adalah apa? Head exchanger, head exchanger network. Jadi di sini untuk desain dari HE network itu biasanya apa? Dia akan apa? Dia lebih ke mana? Kemarin kan kita sempat pins ya, pins analysis kayak gitu ya. Jadi dia adalah ketika kita sebuah HE itu dia akan bisa terlaksana dengan baik atau dia bisa apa namanya running well atau bisa optimal itu ketika kita salah satunya adalah dengan menganalisa apa panasnya atau menganalisa dari pins teknologinya atau perpindahan panas di dalam sistem. Kemudian untuk apa hand design ini itu dibagi menjadi dua, yaitu utility target dan yang kedua adalah network design. Ada yang bisa menjelaskan di sini antara utility target utility dan yang kedua adalah design networknya. Ada yang bisa menjelaskan? Kalian tahu HE ya, HE itu kan kalian sering belajar banget alat pengukur panas, nggak cuma HE. Maksudnya apa itu kondensor, boiler dan yang lainnya. Itu ketika kalian pasti ketika kalian ujian akhir aja itu pasti ditanya, kalian sudah memanfaatkan panas kalian belum? Panas yang keluar dari sini kalian manfaatkan kemana? Itu adalah sebenarnya itu adalah dasar basic untuk pins teknologi atau alat penukar panas. Ya, basicnya ada, kamu harus menghitung berapa sih dari panas yang dihasilkan itu akan kamu transfer kemana sih sehingga secara keseluruhan tidak ada panas yang terbuang keluar. Intinya kan seperti itu untuk pins teknologi kan. Jadi di sini untuk utility targeting, yang kedua adalah network design. Ada yang menjelaskan? Sebentar. Namanya ini ada Friska. Adit keluar, Adit. Boni, kamu masih kebahan, Bon? Coba, Bon. Jelaskan untuk yang utility targeting sama network design ini. Boni. Ya, Bu. Lah Boni buka video pas dia tidur dong. Ketangkap sama Enggak tadi. Buka kamera Bu sekarang Bu. Iya, dia buka kamera itu pas banget pas dia posisi rebahan. Enggak mau menunjukkan kalau saya emang perhatiin aja, cuma nggak paham. Enggak Bu, suruh open kamera Bu. Iyalah, open kamera dia, saya ingin memastikan dia rebahan apa enggak. Gimana, Bon? Kamu sudah belajar pins teknologi kan? Udah Bu, cuma ya gitulah. Apanya yang gitu? Belum paham. Nanti di Ya. paham, di pins nggak paham, di peralatan nggak paham, pahamnya di mana? Gitu. Saya kan nggak paham dalam beberapa hal aja. Nggak paham dalam beberapa hal. Yang lainnya sangat tidak paham. Tidak paham, ya, sangat tidak paham ya. Bener. Gimana? Utility targeting sama network design itu seperti apa sih? Kalau apa ya yang mungkin yang saya tahu, kalau nggak salah, kalau untuk pemanfaatan panas pada utility untuk target utilitasnya itu bagaimana kita bisa mengefisiensikan pembuangan panas itu. Contohnya misalnya yang dipakai, kalau misalnya steam itu nanti bagaimana kita bisa merecycle-nya kembali pada unit utilitasnya, Bu. Kalau itu untuk utility targeting-nya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan panas yang terbuang itu, tapi itu tidak sepenuhnya terbuang, tapi untuk dipakai lagi, itu di-recycle lagi. Kemudian untuk yang network design, apa ya? Network design itu bagaimana? Mungkin gimana kita mengkoneksikannya supaya jadi satu alat dengan alat yang lain itu tidak memiliki gap energi yang terlalu jauh, mungkin energi pemakaiannya. Jadi alat yang satu dengan alat yang lain itu bisa saling saling share energi untuk bagaimana bisa lebih efisien, mungkin seperti itu, Bu. Kalau lebih jelasnya mungkin bisa dapat Tributun.
Sebentar. Ini namanya siapa lagi? Yang belum siapa ya? Stella. Ya, Bu. Stella bisa menjelaskan untuk yang gambar ini dari dari fit 1 ke fit 2 itu seperti apa sih gitu. Coba dijelaskan sebelum kita tahu apa sih untuk utility sama network desainnya. Ya, Bu. Yang blok diagramnya ya, Bu. Jadi dari pertama yaitu feed. Feed dimasukkan ke header, ke HE. Kemudian di sini produk untuk bottom produknya dimasukkan turun ke header, ke HE. Kemudian untuk feed yang ke-1 juga dimasukkan heat exchanger. Bottom produknya kemudian masuk ke kolom. Lalu di situ ada 2 produk, yaitu yang untuk bottomnya yaitu off gas, sedangkan untuk topnya off gas, sedangkan untuk bottomnya yaitu produk 1. Nah, untuk yang feed 2 sendiri yaitu masuk ke heat exchanger. Selanjutnya di situ juga ada untuk bottom produknya kembali dimasukkan kembali ke heat exchanger. Sedangkan yang masuk ke HE kemudian dimasukkan ke reaktor 2. Di sana itu ada produk yang dikembalikan lagi ke heat exchanger. Yang dari di-recycle kembali ke HE. Kurang lebih seperti itu, Bu. Bentar. Apa lagi? Esper katanya mau jawab, Bu. Oh ya, boleh. Esper mau jawab. Esper. Boleh, Esper. Gimana, Bu? Apa itu? Baik, Bu. Jelaskan. Ini fit 1 sama fit 2-nya kan, Bu? Itu kan ada fit 1, fit 2, terus? Oke, jadi dari fit 1, feed-nya dimasukin ke heat exchanger dengan Mungkin dari temperatur suhu ya, kamu kan, suhunya kan biar kamu tahu perubahan suhunya seperti apa. Iya, Bu. Jadi menuju ke heat exchanger dengan temperaturnya 20 derajat. Setelah masuk ke heat exchanger, bottom produknya itu menuju ke heat exchanger lagi sebelum dimasukin ke kolom. Nah, sebelum dimasukin ke kolom ke heat exchanger lagi itu suhunya itu udah naik dari 20 derajat menjadi 106,7 derajat. Setelah itu dimasukin ke kolom, ada 2 produk yaitu top produk off gas sama dengan suhu 40 derajat dan bottom produk 1 dengan suhu 40 derajat juga, Bu. Oke, setelah itu dialirin lagi ke reaktor 1. Tapi sebelumnya dipanasin dulu di heat exchanger lagi, Bu. Sehingga mengurangi beban energi panas di reaktor 1, Bu. Setelah keluar dari reaktor 1, suhunya 250, terus naik ke atas, dipanasin lagi, sampai dimasukin lagi ke heat exchanger tempat fit 1 itu, Bu. Jadi di-recycle lagi dari situ. Sedangkan fit 2, suhunya 140 derajat, terus masuk ke heat exchanger,
keluaran heat exchanger-nya itu 181,7 derajat. Nah, setelah itu sebelum masuk ke reaktor lagi dipanasin lagi, Bu. Jadi yang tadi keluaran heat exchanger sebelum masuk ke reaktor itu dipanasin lagi sampai 205 derajat. Sehingga sebelum masuk ke reaktor 2 suhunya 230 derajat. Nah, di reaktor 2 ini ada panas yang digunakan sehingga suhunya menjadi 200 derajat. Nah, setelah itu keluaran dari reaktor 2 di-recycle lagi menuju kembali ke heat exchanger yang sebelum feed masuk itu, Bu. Heat exchanger yang pas feed-nya masuk itu, Bu. Oke, sudah. Iya, Bu. Nah, jadi di sini kan kalian ada feed 2, ya kan? Feednya 2, ada feed 1 dan feed 2. Kemudian kalian ada 2 reaktor 1 dan reaktor 2, ya kan? Kemudian selain ada reaktor, kalian ada lagi satu alat distilasi. Ya, distilasi Iya, yang Bu. itu bawah. Jadi di sini, mau saya kelihatan nggak ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Di sini jadi kan Kelihatan, ada Bu. feed 1, kemudian ada feed 2. Di sini feed 1 ini adalah kalian targetnya adalah sebelum masuk reaktor, suhunya adalah 130. Betul? 130 ya, apa 180? 180 kayaknya. 180, Bu, 180. 180. Jadi di sini adalah kalian harus menaikkan feed 1 ini dari suhu 20 menjadi 180. Bagaimana caranya? Di sini kalian akan ada 3 alat penukar panas, yaitu yang pertama, feed yang pertama itu yang dipanaskan adalah dengan menggunakan keluaran dari reaktor 1. Jadi di sini ada feed 1, ada feed 2. Kemudian di sini untuk HE yang pertama ini kalian akan memanaskan suhu 20 menjadi 52,5. 52,5 ini kalian dapat dari mana? Dari feed ini untuk alat penukar panasnya merupakan produk dari reaktor 1. Reaktor 1 ini sebelumnya kalian akan dipanaskan dulu sebelum masuk ke reaktor 2. Yang kedua adalah ke reaktor 1 di sini. Reaktor 1 berarti kan kalian ada HE1, HE2, HE3. Misalkan di B1 ini HE1, HE2, HE3, kemudian di sini ada HE4, HE5. Jadi reaktor 1 panas dari reaktor 1 itu ditukarkan dulu di HE5, kemudian ke HE3, baru yang ke HE1. Ya kan? Di HE1 ini berarti kan panasnya otomatis dari 4 ini, di sini dia sudah semakin dingin. Semakin dingin ini adalah ketika dia di reaktor 2, dia kan harus mencapai suhu 205 ya? 205. Jadi ketika reaktor 1 ini, ketika HE ke-5, dia akan menukarkan panas dari 181, menaikkan suhu dari 181 ke 205, kemudian di HE3, dia akan menaikkan dari 140 menjadi 180, kemudian di HE1 dia akan menaikkan suhu dari 20 sampai 52 derajat Celcius. Jadi keluaran dari 250 dari reaktor 1 itu digunakan, panasnya dimanfaatkan di 3 HE, yaitu HE ke-5, HE ke-3, dan HE ke-1. Bisa dipahami ya? Kemudian setelah dia di HE pertama, dia dimasukkan ke HE kedua. HE kedua ini yaitu suhu inputnya dia adalah 52,5 derajat. Kemudian suhu keluarnya adalah 140. 140 ini dari mana sih dia mendapatkan alat penukar panas? Dia mendapatkannya dari reaktor kedua. Reaktor 2 sini dia pada keluaran reaktor 2 dia menggunakan mencapai suhunya adalah 200 derajat Celcius. Anggapannya derajat Celcius ya. 200 derajat Celcius sehingga dia ditukarkan ke HE keempat itu adalah dengan merubah feed dari 140 menjadi 181. Kemudian setelah di HE keempat dia digunakan di HE kedua. Kedua di sini dia menaikkan suhu dari 52,5 ke 140 derajat, ya kan? Kemudian dari HE kedua ini dia sudah langsung menjadi produk pada suhu 80 derajat Celcius.
ketika 80 derajat Celcius di sini, apakah nanti dia perlu pendingin apa tidak? Apakah dia akan ditampung pada suhu berapa? Ini yang masih itu. Apakah karena kalau 80 biasanya kita mau menukarkan panas juga dia sudah nggak optimal biasanya. Kemudian di HE yang ketiga di sini, setelah tadi di HE1 menaikkan suhu dari 20 ke 52,5, kemudian dari 52,5 dinaikkan ke 140, di HE ketiga ini dia akan menaikkan suhu dari 140 menjadi 180. 180 ini dari mana sih? Dia dari keluaran HE, tadi keluaran reaktor pertama, reaktor 1. Tadi kan di reaktor 1 dia yang pertama ke HE kelima, benar ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ke HE kelima, kemudian dia ditukarkan ke HE ketiga untuk menaikkan suhu dari 140 ke 180. Kemudian yang tadi yang keluaran di HE1, dia akan dipisahkan lagi menjadi dua produk, yaitu di sini ada 160 ya untuk yang bawah ini. 106,7 dia turun menjadi 40. 40 ya, benar ya? 40 dia didinginkan dulu menjadi 40. Di sini dia cuma flash, di flash aja dari menjadi off gas sama 4 pendingin. Ini 40 apa 140 sih? Enggak kelihatan, 40 kali ya. Kemudian selanjutnya ketika kita sudah HE-nya sudah selesai ya. Kemudian yang di feed kedua, tadi adalah untuk yang HE kelima, keempat ya. Ini HE keempat, dia menaikkan suhu dari 140 ke 181,7. Dia dinaikkan suhunya dengan menggunakan panas yang keluaran dari reaktor 1. Sebelum masuk ke HE2, dia masukkan ke HE4 dulu. Kemudian setelah di HE4, dia masuk ke HE5. HE5 di sini adalah dia menaikkan suhu dari 181 ke 181,7 ke 205 dengan menggunakan panas yang keluaran dari reaktor 1. Kemudian otomatis ketika dia mau menaikkan, dia keluar dari 205 menjadi 230 di sini, dia sudah kan dia nggak bisa, dia di sini kan dipanaskan dengan menggunakan steam. Otomatis di sini adalah dia akan mengurangi beban dari utility dari steamnya. Otomatis dia kalau bayangkan kalau kalian harus memanasi 140 ke 230, itu berapa steam yang kalian butuhkan. Tetapi ketika suhunya sudah 205 untuk menjadi 230, otomatis kan steam yang kalian gunakan akan lebih kecil atau lebih sedikit. Seperti itu. Makanya di sini ketika ada perbedaan, ada penggunaan beberapa ada beberapa HE yang kalian tukarkan, itu disebut dengan heat exchanger network design. Karena di sini kan kalian ketika sudah masuk ke mana? Setelah kalian keluar dari reaktor 1, kalian akan masuk panas dari reaktor 1, kalian masukkan ke HE2, kemudian ke HE4, setelah HE4 dimasukkan ke HE2. Begitu juga ketika kalian reaktor 1, setelah keluarkan dari reaktor 1, dimanfaatkan dulu ke HE5, kemudian dari HE5, kemudian kalian manfaatkan lagi di HE3, kemudian ke HE1. Itu namanya disebut dengan heat exchanger networking. Sedangkan yang di HE ke-6 ini, dia adalah penurunan utility. Jadi penurunan utility berarti di sini adalah panas atau steam yang kalian gunakan itu akan jauh lebih kecil dibanding kalian harus memanaskan sebelum kalian melakukan pertukaran panas dari ke HE dari 140 ke 230. Kemudian bayangkan aja kalau kalian harus menukar panas dari 140 ke 230. Itu kan pasti akan membutuhkan panas yang sangat tinggi dibanding kalian sudah melakukan pertukaran panas. Kemudian ketika kalian melakukan pertukaran panas, suhunya sudah mencapai 205, otomatis steam yang akan kalian gunakan lebih sedikit. Seperti itu. Bisa dipahami di sini? Atau ada pertanyaan? Boni, gimana Bon? Kamu sudah paham Boni? Kok Boni lagi ya? Paham, Bu. Paham. Paham apa agak-agak paham? Agak lumayan paham. Yang belum paham yang mana? Sebenarnya yang belum paham, Bon. Jadi di sini bedanya antara utility targeting sama network design. Kayak utility target, berarti kan intinya kalian harus menurunkan sebisa mungkin
ketika kalian menggunakan steam dari utilities itu memang sudah pada kondisi yang optimal. Kondisi yang optimal di sini artinya adalah kalian memang sudah benar-benar itu adalah kondisi yang paling yang sudah optimal. Ketika kalian menukarkan panas di pins teknologi kalian itu memang sudah tidak ada tukarkan panas yang lain kecuali opsi yang terakhir sudah kalian mau nggak mau harus pakai steam. Itu yang kalian harus ambil. Kalau enggak ya kalau selama masih ada opsi yang lain ya tetap digunakan untuk alat penukar panasnya di situ. Seperti itu. Bisa dipahami di sini? Sudah bisa, pasti bisa lah. Pintar-pintar kok anak 4B itu. Selanjut ya, kalau nggak ada pertanyaan. Dari tadi saya tidak mendengar suaranya Rama. Rama kemana ya? Ada, Bu. Saya menyimak, Bu. Oke, next ya. Ya, Bu, lanjut. Oke, untuk hierarchy of descent ini. Ada yang bisa menjelaskan di sini seperti apa? Saya menunjuk Friska. Untuk utilities dari heating dan cooling, duty itu apa? Duty, beban ya, beban panas atau beban dingin. Tadi saya nunjuk Friska ya. Friska gimana? Mbak Friska. Ya, gimana Bu? Ini dijelaskan untuk ini. Untuk hierarchy, untuk desain, the heating and cooling duties that cannot be satisfied by heat recovery. Dictate the need of external heating and cooling utilities. Apa maksudnya? Sampai ke bawah. Coba dijelaskan sebisanya. Mbak Friska. Ganti Desi Marta aja, Bu. Kenapa? Diganti Desi Marta, Bu. Desi juga belum. Oh ya, Desi. Friska belum, Desi berarti. Silakan Mbak Desi. Ya, Bu. Jelaskan coba. Jadi pada utilitas ini ada pemanas dan pendinginan. Terus yang tidak dapat dipenuhi oleh tidak dapat dipenuhi oleh pemulihan panas, sehingga kebutuhan utilitas pemanas dan pendingin pada eksternal. Maksudnya dalam eksternal itu ada pemanas tungku, penggunaan uap, dan pembangkit uap. Terus? Untuk pendinginan ada air pendingin udara dan pendingin udara atau pendinginan. Pada utilitas panas dan dingin
menggunakan aplikasi lain dari integrasi proses, Bu. Kemudian untuk pendapatan pompa, kalor, dan kalor mesin. Pemanas dan pendingin juga digunakan saat panas sudah tidak bisa direcovery lagi, yaitu dengan bantuan utilitas eksternal seperti cooler dan heater, Bu. Sekian, Bu. Terima kasih, Bu. Yang belum lagi siapa? Ram, yang belum pernah menjawab. Siapa yang sebentar, Bu? Andre, Bu, Andre. Stella belum, Bu. Kenapa? Stella, Bu. Stella. Rani, Bu. Rani Utuwali. Oh iya, Rani. Wilhelmina. Lawrence, Bu. Rani. Siapa tadi? Tak catatnya, saya lupa soalnya. Biasanya lihatnya yang muncul di atas ya manggilnya. Siapa Mas Rama? Rani sama Wilhelmina sepertinya belum. Wilhelmina, Rani. Iya. Terus satunya? Siapa tadi? Made? Iya, Bu. Kayaknya Made punya request khusus yang mau ditunjuk. Lawrence, Bu. Lawrence, oke. Nah, itu. Vina, Bu. Siapa? Vina, Bu. Dina. Nggak kedengeran ya? Oktovina Sabar Lele, Bu. Oh, Vina, Oktavina. Dengar saya Dina soalnya. Oke. Tadi siapa yang saya tunjuk? Rani. Rani. Mbak Rani. Ya, Bu. Dapat dijelaskan ini untuk hierarchy of process design utilities. The heating and cooling duties that cannot be satisfied. Gimana itu maksudnya? Nggak menerjemahkan kok. Nanti sama menambahi penjelasannya kayak apa. Iya, Bu. Untuk hierarki. Sebelahnya ada yang nyalakah atau mungkin pakai handsfree? Soalnya feedback suaranya, Mbak. Suaranya feedback. Ya, Bu. Jadi untuk hierarki of process design yang utilitas, pemanasan dan pendinginan utilitas di sini digunakan saat panas sudah tidak bisa di recovery, yaitu dengan bantuan utilitas eksternal seperti cooler dan heater, Bu. Contohnya seperti cooler dan heater. Mungkin seperti itu, Bu. Gimana, Mbak Rani? Di mute itu ke mute. Untuk hierarki desain proses utilitas ini, tugas pemanas dan pendingin yang tidak dapat dipenuhi oleh panas pemulihan, kebutuhan akan utilitas pemanas dan pendingin eksternal, yaitu dengan penggunaan uap, pembangkit uap, air pendingin, udara pendingin, atau pendinginan. Pemilihan utilitas panas dan dingin juga menggunakan penerapan integrasi proses, yaitu penempatan pompa dan kalor mesin. Mungkin seperti itu, Bu. Oke. Jadi di sini untuk hierarki dari utilities di sini intinya adalah untuk panas atau pendinginan atau pemanasan yang dia tidak bisa dilakukan di recovery di sistem, otomatis kita di sini tetap harus membutuhkan panas atau pendingin dari luar ya. Seperti tadi, ketika di slide sebelumnya tadi kan ketika kita sudah networking-nya sudah tidak bisa, jadi untuk utilities networking-nya sudah nggak bisa, otomatis mau nggak mau kita menggunakan steam dari luar itu memang nggak apa-apa selama kita sudah memanfaatkan panas atau pemanasan atau pendinginan yang ada di dalam sistem secara keseluruhan.
Kemudian untuk di sini untuk pemilihan dari panas atau dingin utilities itu merupakan aplikasi dari proses integrasi ya. Jadi intinya tetap aja kita nggak bisa memaksakan misalkan pada satu sistem kemudian ketika kita mencapai panas yang kita inginkan tapi tidak bisa tercapai dari pertukaran panas yang ada di dalamnya ya mau ya nggak masalah. Tapi intinya adalah ketika kita sudah melakukan itu adalah salah satunya untuk menghemat biaya dan untuk intinya kan ketika kita melakukan alat pertukaran panas itu kan sebisa mungkin kita meminimalisir itu agar supaya berefek atau berdampak pada berdampak atau berefek pada proses kita seluruhnya ya, maksudnya kan ketika intinya kan ke analisa ekonomi, karena kan ketika kita lebih banyak memanfaatkan panas dari luar otomatis kan ketika kita melakukan analisa ekonomi itu juga akan berakibat. Tetapi ketika kita mampu menggunakan pertukaran panas di dalamnya itu kan kebutuhan analisa ekonominya juga akan semakin kecil atau cost produksinya juga akan menurunkan cost produksi di situ. Di sini juga untuk penggunaan dari heat pump sama heat engine-nya juga seperti itu. Segala sesuatu itu memang intinya sih ketika kita akan mendesain, ketika kita sudah merasa kita sudah mengoptimalkan segala sesuatunya, kemudian kita menambah sesuatu itu memang boleh-boleh aja, sah-sah aja. Sebenarnya misal nih kalian tidak terlalu confident terus ya sudahlah saya nggak yakin ini bisa apa enggak, kemudian kalian memilih ya sudahlah biar lebih gampang saya pakai sistem pemanas atau pendingin dari luar, itu juga nggak masalah juga selama kalian bisa mempertanggungjawabkan kenapa sih alasannya kok kalian memilih pemanas misalnya heaternya itu media pemanasnya dari luar, itu juga sebenarnya nggak masalah. Tapi kan intinya lagi ketika kalian itu mengambil keputusan itu kan akan berkompensasi pada analisa ekonomi yang akan kalian analisa ekonomi akan berdampak pada analisa ekonomi, karena kan apakah total cost produksimu itu akan lebih tinggi atau akan lebih rendah dari harga penjualan atau keuntunganmu itu, margin keuntunganmu itu semakin tinggi atau semakin rendah, seperti itu sih. Ada pertanyaan sampai di sini? Next apa ini? Nextnya. Ada pertanyaan? Aman, Bu. Aman. Kemudian kita lanjut untuk proses selection. Berarti pemilihan proses. Yang belum tadi Wilhelmina, bisa dijelaskan? Untuk Mbak Wilhelmina. Mbak Wilhelmina, di manakah dirimu? Wilhelmina nggak ada kah? Ya, Bu. Tolong dijelaskan untuk ini, untuk proses pemilihan proses di sini. Untuk pemilihan prosesnya, salah satunya dimatiin, Mbak. Soalnya feedback. halo Bu. Untuk pemilihan prosesnya, desain mungkin baru atau keuntungan dari proses yang sudah ada. Jika desainnya retrofit apa? Ada yang tahu?
Itu bisa menjelaskan sebelum Wilhelmina melanjutkan. Jadi retrofit itu istilahnya adalah penambahan. Jadi ketika kalian mendesain misal nih HE-mu itu ketika kalian desain awal itu tidak ada, kemudian kalian membutuhkan penambahan alat, itu dinamakan retrofit. Seperti itu. Bisa dipahami ya, Wilhelmina? Untuk retrofit itu kayak apa namanya? Jadi dia awalnya apa? Apa kemarin istilahnya? Apa kemarin, Man? Modifikasi ya? Kayak semakin modifikasi gitu, modifikasi sistem. Jadi awalnya misal kalian mau nambah HE4, HE tadi kan ada 6. Kalian mau menambah HE yang ke-7 misal, karena di waktu di manufaktur itu awal dia nggak ada, otomatis kalian harus menambah 1 HE, itu namanya retrofit. Oke Mbak Wilhelmina, bisa dilanjut untuk penjelasannya. Iya Bu, jadi jika jika desainnya ada penambahan, maka salah satu tujuannya adalah untuk harus memaksimalkan penggunaan yang ada untuk peralatan meskipun tidak cocok dengan tujuannya. Gimana? Pemahamannya seperti apa? Jadi ketika dia desain itu adalah desain baru atau tidak ada desainnya pada awal pembangunannya, kemudian dia harus apa? Harus memaksimalkan penggunaan dari alat yang memang sudah existing, sudah ada. Meskipun di sini dia adalah apa? Dia tidak sesuai dengan yang new propose yang kita inginkan. Jadi intinya adalah kita harus memaksimalkan existing dari alat-alat itu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Misal kalian ingin menaikkan fit otomatis kan kalian misalkan panasnya akhirnya kalian membutuhkan beban panas. Berarti kan di sini ketika kalian ingin menaikkan fit otomatis beban panasnya kurang, beban panasnya bertambah. Karena harus memaksimalkan alat-alat yang ada di proses itu. Jika tidak, berarti kan ketika kita akan melakukan sesuatu, itu kan tetap juga kita akan menganalisa keseluruhan. Walaupun kita nggak akan pernah bisa bilang, oh ya saya mampu, tapi mampunya itu apakah kita nggak bisa bilang bahwa, oh ketika kita menaikkan fit menjadi efisiensi menjadi 110 misal. Kita bisa bilang mungkin oke, reaktornya bisa, distilasinya bisa, kemudian separatornya bisa, tetapi kalian juga harus berpikir apakah ketika masuk ke reaktor itu suhu yang akan masuk reaktor itu sesuai dengan suhu yang diinginkan atau tidak. Ternyata ketika kalian memasukkan reaktor suhunya tidak sesuai, misalkan lebih rendah karena fitnya bertambah, akhirnya misalnya suhu yang ingin dicapai masuk reaktor 300, tetapi kalian hanya mencapai 280, berarti kurang 20 derajat Celcius, perbedaannya delta T-nya. Ketika delta T 20 derajat Celcius itu, apakah kalian reaksi yang ada di dalam reaktor bisa optimal apa enggak? Jangan-jangan ketika kalian masukkan 280, efisiensi reaksimu enggak 85, enggak bisa mencapai maksimal 100 misal, yang kalian inginkan, atau 120 sama dengan kenaikan fitmu. Otomatis itu kan tidak efektif. Kemudian apa yang harus saya lakukan? Apakah di alat sepanjang itu ada nggak sih yang kita bisa optimalkan untuk bisa mencapai suhu yang kita inginkan? Misalkan dengan kondisi biasa, suhunya hanya 290, bisa nggak sih kita menaikkan atau men-setting masing-masing dengan menaikkan flow rate dari HE atau yang lainnya, sehingga suhunya di situ mencapai suhu yang kita inginkan. Atau misalkan ada steam di situ, bisa nggak sih steamnya
ada nggak sih yang dari luar? Kalau dari luar kan mungkin lebih gampang ya, kalau kita tidak memanfaatkan yang dari dalam. Kalau dari luar kan bisa dengan penaikan kapasitas tim untuk menaikkan suhu. Hal seperti yang memang harus kita perhatikan ketika kita akan memilih proses pemulihan prosesnya, untuk ketika kita akan ingin mendesain untuk melakukan perpindahan panas pada suatu sistem yang dia sudah existing di situ. Bisa dipahami sampai sini? Jadi analisa ketika kita akan merubah suatu proses, itu tetap analisanya adalah analisa keseluruhan dari awal per alat sampai dia menjadi produk. Itu sudah analisa satu-satu. Kita nggak bisa kalau langsung tembak, oh bisa karena apa? Reaktornya bisa, nggak bisa. Itu jangan sampai dilakukan karena tetap ketika proses satu alat ini dia bisa menaikkan efisiensi enggak, karena kan akhirnya kan akan berdampak pada alat-alat yang lain. Itu yang harus kita perhatikan di sini. Bisa dipahami sampai di sini? Di sini jadi untuk proses untuk continuous dan batch yang dioperasikan. Oh ya, untuk yang poin kedua, Lawrence bisa dijelaskan? Iya, Bu. Yang bot continue ini, Bu. Di sini untuk proses secara continuous dan secara batch. Kamu sudah tahu banyak lah. Kamu misalkan menggunakan reaktor. Kenapa sih kamu harus pakai batch? Kenapa sih kamu harus pakai continuous? Ya. Jadi untuk proses selection ini, proses continue dan batch proses ini bisa digunakan dalam proses selection ini. Jadi untuk proses batch proses itu yang secara general yang biasa digunakan itu dalam skala kecil, terutama dalam perusahaan produksi seperti chemical. Kemudian itu di dalam batch proses ini step operasi yang digunakan itu step yang kayak terputus begitu, atau tidak continue. Kemudian panas, massa, temperatur, konsentrasi, dan jadi di praktek ini kemudian kebanyakan itu menggunakan proses batch yang dimana dari seri batch itu ada semi continuous step, yaitu step run yang secara kontinu menggunakan periodic startup atau shutdown. Jadi intinya itu dalam proses seleksi ini both continuous dan batch itu bisa kooperasi, batch continue dan batch proses itu bisa digunakan dalam proses selection atau penambahan proses itu. Gitu. Oke. Di sini berarti kan untuk batch continue kan kalian tahu batch paling gampang adalah batch reaktor ya. Ketika kalian batch reaktor itu kan berarti dia mempunyai volume, ya sudah volume misalkan 100 liter ya 100 liter. Dia akan 100 liter terhadap waktu, ya kan? Dia di sini biasanya untuk yang batch ini memang dia untuk skala yang kecil, karena kalian nggak mungkin dengan kapasitas yang terlalu tinggi terus menggunakan batch. Berapa banyak reaktor yang bisa kamu pakai, atau berapa banyak reaktor yang harus kamu gunakan untuk mendapatkan hasil yang banyak. Biasanya kalau batch memang untuk skala kecil. Kemudian namanya juga batch. Batch itu biasanya dia akan berpengaruh terhadap waktu. Waktu tinggalmu berapa sih di situ? Apakah dia waktu pengaduanmu berapa? Misalnya 1 jam, ya sudah, berarti proses itu akan berjalan 1 jam. Setelah 1 jam akan ada proses selanjutnya. Seperti itu. Kemudian dia untuk massa massa, panas, suhu dan konsentrasi itu memang bervariasi terhadap waktu. Jadi memang kita kadang-kadang gini, ketika kalian melakukan suatu percobaan di laboratorium, kalian sudah merasa bahwa langkah yang kalian gunakan itu sama persis. Tapi kadang-kadang kan kalian akan mendapatkan hasil yang berbeda. Itu memang sangat mungkin terjadi karena adanya faktor misalkan
kondisi apa maksudnya perpindahan panennya seperti apa, suhunya seperti apa, penambahan konsentrasi yang beda sedikit aja itu biasanya juga akan berpengaruh terhadap perubahan. Selama dia masih kalau di sebuah proses, selama dia masih on spec, produk yang kalian inginkan masih sesuai, itu masih nggak masalah. Itu akan menjadi masalah ketika ternyata ketika dalam satu batch kemudian ada terjadi konsentrasi yang berbeda, kemudian produk yang kalian hasilkan berbeda, berbedanya itu sudah out spec, otomatis ini yang harus kalian untuk apa namanya direview ulang apa yang kurang di situ untuk akhirnya juga dijadikan perbaikan untuk proses selanjutnya. Kemudian untuk proses batch ini biasanya itu dipasang semi continuous. Semi continuous supaya apa? Misalnya untuk dia agar bisa apa namanya bisa continuous berjalan. Jadi kalau semi continuous kan misalnya kalian mau menggunakan kalau semi continuous misalkan kalian menggunakan dua reaktor di sini ada yang satu nanti off, yang satu on, kemudian satu cleaning. Beberapa reaktor yang bisa kalian pakai sehingga ketika nanti kalian ke belakang itu ada sistemnya sudah sistem continuous di situ. Sehingga tetap memang ada beberapa apa namanya beberapa proses yang dia memang nggak bisa continuous karena memang misalnya dia membutuhkan waktu tinggal. Ketika misal kita membutuhkan waktu tinggal reaksi adalah 5 jam waktu tinggal, otomatis kan ya sudah kita nggak pernah bisa. Sedangkan dengan katalis 5 jam itu adalah katalis yang sudah paling optimal, sudah nggak ada lagi katalis yang mempunyai waktu tinggal lebih sedikit misalnya. Otomatis kan salah satu mensiasatinya adalah kita memasang beberapa reaktor sehingga ketika keluar dari reaktor nanti ada berapa reaktor kita hitung, ada berapa reaktor untuk cleaningnya berapa lama, untuk waktu tinggalnya 5 jam berapa, preparasi untuk apanya untuk preparasi fitnya berapa sehingga ketika keluar dari reaktor itu bisa menjadi continuous, itu juga bisa kita lakukan seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Ada pertanyaan? Jadi untuk pemilihan proses itu memang tergantung kalian nanti akan memilihnya seperti apa. Yang jelas itu adalah yang sudah kalian yakini yang terbaik. Kemudian selain yang terbaik itu memang kalian yakini bahwa nanti ketika kalian aplikasikan itu memang apa namanya istilahnya secara ekonomis dia memenuhi dan secara lingkungan dia juga tidak melanggar aturan tentang lingkungan hidup. Berapa menit? 13.30 masuknya. Mana Dit? Standby berapa jam? Ada pertanyaan sampai di sini? Oh. Gimana Dit? Mau tanya? Jelas atau blast? Jelas. Jelas. Oke, di sini ada contoh satu. Nanti coba dikerjakan. Kemarin saya sudah ngasih file ini belum, Mas Rama? Belum, Bu. Belum. Jadi nggak apa-apa, ini dikerjakan dulu. Minggu depan kita apa namanya istilahnya Diskusikan. Diskusikan. Bisa di screenshot, kemudian dibuat tugas untuk kita diskusikan minggu depan. Nanti saya akan bertanya untuk menjelaskan ya. Random ya, Bu? Iya, random. Biar nanti apa? Gimana? Silakan di screenshot. Berarti nggak harus dikumpulkan kan ya, Bu? Dikerjakan saja. Kalian untuk desainnya sudah berapa kali tugas? 2. Udah 2, Bu. Iya, udah nggak usah dikumpulkan. Iya, Bu, dicoba saja ya, Bu ya. Ya, dicoba nanti minggu depan saya akan random bertanya ke siapa. Jadi siap-siap untuk menjelaskan. Siap, Ibu. Oke, kalau ada yang itu boleh pakai PPT untuk persiapan menjelaskan. Jadi PPT aja kali ya, PPT singkat aja lah, apa-apa aja gitu. Atau tulisan coretan nggak apa-apa yang bisa kalian share. Siap, Bu. Ya, Bu. Oke. Ada pertanyaan? Sudah di screenshot? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, saya akhiri. Kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.